Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mengklik video saya. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah nyata yang dikirimkan oleh salah satu teman subscriber saya. Kisah yang dia alami bersama sahabatnya. Dan alhamdulillah saya diperbolehkan untuk menceritakan kisah ini di channel YouTube saya. Kisah yang saya beri judul Datang Menepati Janji. Kisah ini terjadi pada tahun 2011 yang lalu. Kisah yang saya dapat dari kiriman subscriber saya. Kita sebut saja namanya Mas Fadli. Mas Fadli memiliki sahabat kecil, sahabat yang ia kenal sejak Mas Fadli duduk di bangku sekolah dasar. Di sini kita sebut saja namanya Rizky. Mas Fadli dan Rizky ini dekat bukan hanya di sekolah, namun di rumah pun juga mereka selalu main bersama. Rizky sosok yang pendiam dan pemalu. Jadi Mas Fadli mengatakan memang Mas Fadli lah sahabat terdekat dari Rizky. Karena memang di rumah Rizky ini jarang keluar dan memang kurang bersosialisasi dengan anak seumurannya. Singkat cerita, mereka satu sekolah sejak SD, SMP, sampai SMA. Pada saat lulus SMA, Mas Fadli dan Rizky bersepakat untuk kuliah di tempat yang sama. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, Mas Fadli dan Rizky diterima di universitas yang berbeda. Namun kampus mereka masih berdekatan. Karena memang jarak rumah Mas Fadli dan Rizky lumayan jauh dari kampus mereka, akhirnya Mas Fadli dan Rizky ini memutuskan untuk ngekos di dekat kampus mereka. Walaupun Mas Rizky dan Fadli ini tidak satu kampus, namun mereka berdua ini masih sering bertemu. Jadi apabila salah satu dari Mas Fadli atau Rizky tidak memiliki kelas, mereka langsung janjian untuk bertemu di salah satu tempat favorit mereka. Singkat cerita, pada suatu hari Rizky menghubungi Mas Fadli untuk bertemu. Dari balik telepon terdengar sepertinya memang Rizky ini serius ingin menyampaikan sesuatu kepada Mas Fadli. Karena memang hari itu Mas Fadli kebetulan tidak ada kelas, akhirnya mereka bertemu di tempat biasa mereka bertemu. Di sini Rizky menceritakan sesuatu kepada Mas Fadli. Mas Fadli mengatakan bahwa pada saat itu Rizky sedang jatuh cinta. Jadi memang kelihatan dari aura muka Rizky ini terlihat tersipu malu pada saat menceritakan sosok wanita yang ia sukai. Karena memang dari awal Mas Fadli kenal sama Rizky, Rizky belum pernah mencintai atau suka sama lawan jenisnya. Karena memang sosok Rizky yang pemalu dan pendiam ini yang membuat Rizky agak sulit didekati oleh lawan jenisnya. Nah, pada saat Rizky menyampaikan kabar bahagianya, di sini Rizky menyebutkan wanita itu bernama Putri. Putri ini adalah sosok yang ia kenal sejak Rizky duduk di bangku SMP. Bahkan Mas Fadli pun juga tidak mengetahui pada saat itu ternyata diam-diam Rizky menyukai Putri. Pada saat kuliah kebetulan Rizky bertemu kembali dengan Putri.
Nah, disinilah baru Rizky berani menyampaikan kepada Mas Fadli bahwa Rizky menyukai Putri. Mas Fadli cukup bahagia ya mendengar kabar tersebut karena memang sejak awal kenal sama Rizky, Mas Fadli belum pernah melihat sahabatnya ini jatuh cinta. Singkat cerita, kurang lebih 3 bulan sejak Rizky menceritakan bahwa dia menyukai Putri, akhirnya Rizky memberanikan diri untuk mengutarakan isi hatinya kepada Putri. Dan alhamdulillah, tanpa disangka ternyata Putri pun juga menyimpan rasa yang sama kepada Rizky. Akhirnya mereka memutuskan untuk berpacaran pada saat Putri dan Rizky semester 2 lah kuliahnya pada saat itu. Pada saat Rizky dan Putri berpacaran, Mas Fadli dan Rizky pun masih sering bertemu. Karena memang di sini mereka sangat sulit dipisahkan. Mas Fadli dan Rizky ini diibaratkan seperti kembar namun beda rahim. Singkat cerita, kurang lebih 2 tahun Rizky dan Putri menjalin hubungan. Di sini Rizky memang kelihatannya serius kepada Putri karena memang si Putri ini adalah cinta pertama dari Rizky. Dan Rizky berniat untuk sungguh-sungguh kepada Putri. Namun Rizky mendapatkan kabar yang kurang mengenakan dari keluarga Putri. Jadi pada suatu hari Rizky mendatangi Mas Fadli dan menceritakan bahwa orang tua dari Putri ingin menjodohkan Putri dengan anak sahabat dari ayah Putri. Di sini terlihat sekali bahwa Rizky sangat sedih dan sedikit kecewa. Namun Putri tidak bisa menolak keinginan orang tuanya. Karena di sini juga Putri dikenal sebagai anak yang penurut dan anak yang baik. Di sisi lain Putri sangat mencintai Rizky. Sebaliknya Rizky pun juga sangat mencintai Putri. Singkat cerita, pada suatu hari tiba-tiba Putri pamit ke Rizky untuk pulang ke kampungnya. Namun di sini Rizky tidak mencurigai sesuatu hal karena memang dipikir orang tuanya menyuruh Putri pulang karena ada urusan yang mendesak. Dan pada saat itu Rizky dan Mas Fadli turut mengantarkan Putri ke terminal untuk memastikan Putri pulang dalam keadaan yang baik. Setelah 1 minggu Putri di kampung, akhirnya Putri menelpon Rizky dan memberitahu bahwa memang pada saat Putri di kampung ternyata Putri telah dijodohkan dengan lelaki pilihan orang tuanya. Di sini Putri tidak dapat menolak keinginan kedua orang tuanya. Pada saat mendengar perkataan Putri, Rizky terdiam cukup lama. Setelah mendapatkan kabar tersebut, Mas Fadli melihat perubahan yang sangat drastis dari Rizky. Hari-hari yang biasanya setelah mengenal Putri, Rizky dikenal sosok yang pendiam menjadi sosok yang periang. Namun setelah mendapatkan kabar dari Putri kembali di sini Rizky menjadi sosok yang sangat pendiam dan mulai tertutup kembali. Mas Fadli berusaha untuk mendekatkan diri kepada Rizky dan berusaha menanyakan apa yang telah terjadi kepada Rizky. Di sini Rizky tidak mengatakan apa-apa. Rizky hanya mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja. Namun sebagai sahabat yang ia kenal sejak mereka kecil, batin dari Mas Fadli mengatakan hal yang berbeda. Sepertinya memang di sini Rizky sedang ada masalah. Namun Mas Fadli tidak bisa memastikan ada masalah apa. Hari demi hari dilewati oleh Rizky tanpa Putri. Rizky terlihat sangat sedih karena memang di sini Putri adalah cinta pertamanya
Jadi hal yang wajar lah apabila memang di sini rasa kecewa oleh Rizky yang sangat besar. Pada akhirnya Mas Fadli berusaha untuk menghubungi Putri dan menanyakan langsung apa yang sebenarnya terjadi kepada Rizky. Dan Putri mengatakan bahwa memang hubungannya dengan Rizky telah berakhir dikarenakan memang orang tua Putri telah menjodohkan Putri dengan anak sahabat dari ayahnya. Mas Fadli terdiam dan tidak bisa berkata apa-apa. Dalam hatinya berkata, pasti Rizky sekarang dalam keadaan yang sangat terpuruk. Setelah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, akhirnya Mas Fadli berusaha untuk menghibur Rizky. Mas Fadli mengalihkan dengan cara mengajak Rizky untuk mendatangi tempat biasa mereka mengobrol dan membawa gitar kesayangan Rizky. Di sini memang Mas Fadli dan Rizky ini sangat senang sekali bermain gitar dan Mas Fadli yang bernyanyi. Namun masih terlihat wajah dari Rizky yang sangat sedih. Segala cara telah dilakukan oleh Mas Fadli untuk menghibur Rizky. Namun usaha dari Mas Fadli ini tidak membuahkan hasil. Akhirnya pada suatu hari Rizky mengutarakan keinginannya untuk pulang ke kampung Putri dan ingin mendengarkan langsung berita tersebut dari mulut Putri. Mendengar niat dari Rizky tersebut, Mas Fadli berusaha untuk mencegah. Namun memang keinginan Rizky ini sangat kuat dan tidak bisa dihalangi oleh Mas Fadli. Setelah Mas Fadli berpikir dan mencoba mengingat kembali betapa sedih dan gelisahnya Rizky setelah mendapat kabar dari Putri, akhirnya Mas Fadli menyetujui keinginan Rizky tersebut. Singkat cerita, hari keberangkatan Rizky menuju kampung halaman Putri pun tiba. Di sini Rizky membawa gitar kesayangannya untuk dititipkan kepada Mas Fadli. Pada saat Mas Fadli mengantarkan Rizky ke terminal, di sini Mas Fadli melihat wajah yang tidak biasa dari Rizky. Wajah yang terlihat sangat sedih. Pada saat Rizky ingin meninggalkan Mas Fadli, Rizky berkata kepada Mas Fadli, jaga gitar ini baik-baik, anggap saja ini sebagai kenang-kenangan selama kita bersahabat. Namun Mas Fadli tidak menggubris kalimat Rizky tersebut. Dan Mas Fadli mengambil gitar tersebut dan mengiyakan perkataan Rizky. Mas Fadli pun berkata kepada Rizky, apapun yang terjadi di kampungnya Putri, kamu harus buru-buru pulang ke sini untuk menceritakannya kepada saya kembali. Dan Rizky pun mengiyakan permintaan sahabatnya tersebut. Aku pasti akan datang dan menceritakan semuanya kepada kamu. Ucap Rizky meninggalkan Mas Fadli. Kurang lebih 1 minggu Rizky meninggalkan Mas Fadli. Namun di sini hal yang tidak biasa dilakukan oleh Rizky ke Mas Fadli. Biasanya sehari itu Rizky menelpon Mas Fadli bisa 3 bahkan sampai 4 atau 5 kali. Namun sejak Rizky berpamitan untuk ke kampung Putri, Rizky sama sekali tidak menghubungi Mas Fadli. Nah, di sini Mas Fadli berusaha untuk mencari tahu keberadaan Rizky. Setelah Mas Fadli mencoba menghubungi Rizky, namun di sini Rizky tidak dapat dihubungi. Akhirnya Mas Fadli mencoba menghubungi Putri dan menanyakan keberadaan Rizky. Putri cukup kaget dan heran mendengar pertanyaan dari Mas Fadli. Mas Fadli menanyakan, Put, kurang lebih 1 minggu Fadli di kampungmu kok belum menghubungi aku ya? Di sini Putri kaget dan bertanya kembali kepada Fadli. Maksudnya gimana ya? Karena memang sejak Putri menghubungi Rizky untuk memberitahu kabar bahwa Putri sudah dijodohkan oleh orang tua Putri,
Sejak itu kita sama sekali tidak pernah berkomunikasi lagi. Sontak Mas Fadli kaget dan berkata, "1 minggu yang lalu Rizky berpamitan kepada saya untuk ke kampungmu dan menemui kamu. Lantas Rizky kemana ya?" Putri dan Mas Fadli heran kemana Rizky pergi. Akhirnya Mas Fadli menyudahi percakapan dengan Putri. Setelah Mas Fadli mengetahui bahwa Rizky tidak berada di kampung Putri, akhirnya Mas Fadli mencari tahu keberadaan Rizky di tempat teman yang lain. Mas Fadli mulai mencari tahu dari teman kos-kosannya sampai dengan teman kuliahnya. Namun teman-teman dari Rizky juga mengutarakan hal yang sama. Mereka tidak mengetahui keberadaan Rizky. Singkat cerita, pada suatu malam, kira-kira jam 10 malam, pintu kamar kosan Mas Fadli diketuk oleh seseorang. Kurang lebih 3 kali ketukan terdengar dari pintu kamar kosan tersebut. Akhirnya Mas Fadli membuka pintu dan Mas Fadli melihat Rizky yang berada di depan pintu tersebut. Tanpa basa-basi, Mas Fadli pun bertanya kepada Rizky, "Kamu dari mana aja? Katanya kemarin mau pulang ke kampungnya Putri. Kok dalam 1 minggu kamu gak ada kabar sama sekali? Katanya kamu mau memberi kabar sama aku. Pas aku telepon, kamu gak bisa dihubungi. Dan aku mencoba untuk menghubungi Putri, namun Putri berkata katanya kamu tidak menemui Putri di sana." Di sini Rizky terdiam dan tidak menjawab satu patah kata pun pertanyaan dari Mas Fadli. Akhirnya Mas Fadli menyuruh Rizky masuk dan menanyakan pertanyaan yang sama. Di sini terlihat bahwa wajah dari Rizky sedikit berubah. Rizky terlihat sangat kaku dan lebih pendiam dari biasanya. Rizky berkata kepada Mas Fadli, "Putri sudah menikah dengan pria lain." Sontak Mas Fadli kaget dan berkata, "Loh, kamu tahu dari mana? Sedangkan Putri berkata bahwa kamu tidak ada di sana menemuinya." "Aku sudah tahu sejak Putri menelponku." Mas Fadli pun di sini berusaha untuk membesarkan hati Rizky dengan berkata, "Ya udahlah, mungkin memang di sini Putri bukan jodoh kamu. Masih banyak kok wanita yang lain di luaran sana." Rizky pun kembali berkata, "Putri adalah cinta pertamaku. Aku sangat mencintai Putri. Aku lebih baik mati daripada melihat Putri dengan pria lain." Mendengar perkataan Rizky, sontak Mas Fadli melihat ke arah wajah Rizky dan melihat di sini memang wajah Rizky terlihat sangat pucat dengan luka di bagian leher. Mas Fadli berkata, "Itu luka di leher kenapa? Kok aku baru melihatnya?" Dan Rizky menjawab, "Oh, gak apa-apa, ini cuma luka biasa." Rizky kembali mengucapkan kalimat yang membuat Mas Fadli sedikit kaget. "Tapi sekarang aku sudah tidak menyesal lagi, karena aku mencintai Putri sampai aku mati." Di sini Mas Fadli sangat kaget dan berkata kepada Rizky, "Hus, jangan ngomong seperti itu. Jodoh, maut, itu cuma Allah yang atur. Kita sebagai manusia tidak boleh mendahului kuasa Allah." Karena memang Mas Fadli mengetahui sosok dari Rizky ini adalah anak yang sangat religius. Rizky sangat rajin ibadahnya. Tiba-tiba setelah Rizky mengucapkan kalimat tersebut, Rizky berdiri dan berpamitan kepada Mas Fadli. "Aku sudah datang menepati janjiku untuk menceritakan semuanya kepada kamu. Gitar yang aku titipkan, tolong dijaga baik-baik."
Setelah Mas Fadli membalikan badannya untuk mengambil gitar tersebut, pada saat ingin memberikan gitar tersebut kepada Rizky, Mas Fadli melihat sosok Rizky telah hilang dari pandangan matanya. Di sini Mas Fadli terdiam dan tanpa disadari air mata Mas Fadli mengalir dengan deras. Mas Fadli menyadari bahwa memang sosok Rizky telah meninggal dunia. Akhirnya tangisan Mas Fadli terhenti dengan suara telepon yang ia dengar. Di sini terdengar suara ibu Rizky yang menelpon dan memberi kabar bahwa memang 3 hari yang lalu Rizky telah meninggal dunia dengan keadaan yang sangat menyedihkan. Rizky ditemukan oleh ibunya menggantung diri di kamarnya. Mendengar perkataan ibunya tersebut, Mas Fadli kembali menangis dan menutup teleponnya. Di sini Rizky benar-benar menepati janjinya untuk menemui Mas Fadli dan menceritakan kejadian yang sebenarnya yang ia alami. Setelah mendapatkan kabar bahwa sahabat kecil dari Mas Fadli ini berpulang, akhirnya Mas Fadli menemui orang tua Rizky dan membawa gitar kesayangan Rizky. Di sini orang tua Rizky menceritakan bahwa setelah Rizky kembali ke rumah, selama kurang lebih 3 hari, Rizky mengurung diri di kamar dan orang tua dari Rizky ini mencoba menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Namun Rizky tidak menceritakan hal yang dialaminya kepada orang tuanya tersebut. Setelah 3 hari barulah diketahui bahwa memang Rizky meninggal dengan cara yang sangat menyedihkan. Akhirnya Mas Fadli mendatangi makam Rizky dan membawa gitar kesayangannya tersebut dan berjanji di atas pusaran makam Rizky. Mas Fadli mengatakan bahwa akan menjaga gitar kesayangannya tersebut dan Mas Fadli mengucapkan terima kasih karena Rizky telah menepati janjinya untuk menceritakan semua kejadian yang Rizky alami kepada Mas Fadli. Dan berterima kasih kepada Rizky telah menjadi sahabat yang baik dari mereka kecil sampai Rizky meninggal dunia. Sampai di sini kisah yang dapat saya sampaikan dalam video saya kali ini. Mohon maaf sebelumnya karena memang di kisah yang terakhir saya tidak bisa menahan kesedihan. Jadi saya menceritakannya sambil menahan air mata. Karena memang saya merasakan betul ya kedekatan mereka sampai saya yang menceritakan pun di sini terbawa emosi. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Mas Fadli dan almarhum Rizky. Semoga teman-teman yang mendengar kisah ini bisa menghargai arti sebuah persahabatan. Dan tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Fadli telah diizinkan untuk menceritakan kembali kisah ini kepada saya dan berbagi kepada teman-teman yang lainnya. Dan saya memohon kepada teman-teman yang mendengarkan kisah ini agar kita semua dapat mengirimkan doa kepada Rizky supaya amal ibadah Rizky diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak buat teman-teman yang telah mendengarkan kisah saya dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mensupport channel saya. Semoga channel saya semakin berkembang dan saya semakin semangat untuk membagikan kisah-kisah misteri lainnya. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe, like,
komen, jangan lupa di-share ke media sosial teman-teman lainnya. Buat teman-teman yang ingin membagikan kisah-kisah misteri, boleh DM ke Instagram saya. Instagramnya telah saya sematkan di atas. Saya Rahayu Fajri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.